Ya, sahabat Akai, memang sesuatu ini biasa-biasa saja, tapi yang menanam jika yang melakukan ini adalah seorang pejabat di tingkat provinsi Kalimantan Timur memang beda. Saya akan coba bagaimana rasa lomboknya atau cabenya tanaman Pak Sekda. Ini pasti apa namanya, legit atau luar biasa. Kita coba Pak Sekda ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa Pak. Masa? Ya. Sahabat Akai, kalau para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mencoba cabenya Pak Sekda, Akai memang Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akai, memang Akai. Di hari ini di akhir pekan tentunya kita meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang santai, nyaman, berolahraga. Nah, tetapi coba kita mengintip apa sebenarnya kegiatan para pejabat kita di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini saya berada di rumah jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Insinyur Ahmad Sahbani. Beliau apa kegiatannya di akhir pekan ini? Kita intip. Ikuti perjalanan kami. Akai memang Akai. Sahabat Akai, kita sudah bersama Pak Insinyur Ahmad Sahbani, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pak, selama pandemi terus kesibukan akhir pekan, apa saja kegiatan Bapak ini, Pak? Iya, sebenarnya selama pandemi ini akhir pekan itu relatif kan kita paling olahraga sedikit. Ya. Ini lama-lama begitu waktu saya masuk di rumah ini, ya saya itu kan kadang-kadang senang sekali Tanaman. Ini nampaknya ada tanaman. Ya. Ini kangkung. Ini kangkung ini sudah banyak beberapa kali panen. Kalau lihat ini seledri. Dulu sebelum seledri apa namanya? Iya. Salad ya. Oh, salad ini masih ada Pak? Ya itu dicoba lagi kecamatannya ada kurang. Iya. Itulah. Jadi ada juga dipanen. Ada dipanen ya. Oh, seperti itu. Pak, kesibukan Bapak kan di kantor. Iya. Ngurusi sekian banyak pegawai. Nah, apakah ini juga merupakan hiburan, Pak? Ya pengisi waktu, tapi kan saya hanya ngontrol-ngontrol aja, senang lihat kan ada orang kawan yang bantu kan, orang yang bantu kita arahkan bikin ini. Pak, selama pandemi ini orang banyak di rumah, bahkan juga kantor di Pemprov, di sekitar Pemprov juga melakukan pembatasan untuk bekerja. Apa Pak saran Bapak untuk melihat kegiatan semacam ini, pertanyaan Pak? Paling tidak kan kita bisa memenuhi kebutuhan kita di rumah lah. Ya, kalaupun lebih, kadang kita bagi-bagi siapa yang datang ke sini kan. Ya. Kalau berminat untuk minta seledri, sekangkung, saladnya, ya silahkan diambil. Untuk sayur mayur seperti itu. Ada lagi nanti yang masih sedang berbuah ini cabai. Cabai. Ya. Pak, nampaknya di sebelah sana ada tanaman apa Pak? Itu greenhouse. Oh, greenhouse. Melon. Nah, ya. Sahabat Akai, nampaknya keahlian dari Pak Sekda Prof Kalimantan Timur, Pak Muhammad Sahbani, juga kelebihan bertanam tanaman. Ya, tadi itu ada sedikit seledri, ada kangkung cabut. Namanya di sebelah sana ada tanaman melon. Ya, memang seminggu yang lalu kita sudah survei, melonnya sudah cukup agak besar-besar Pak ya. Mulai. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Sekprop untuk memelihara buah-buahan melon? Biasa melon ini kan ya lumayan lah untuk nambah-nambah jajan-jajan cucu ya Pak ya. Untuk dimakan dibagi-bagi juga. Dibagi-bagi juga. Kecil aja itu. Ya. Kecil. Sahabat Akai, kita coba melihat melonnya Pak Sekda. Akai memang Akai. Sahabat Akai, ini kita coba di apa nih namanya? Greenhouse ya.
rumah tanaman. Ya. Ini greenhouse. Greenhouse ya. Jadi setelah saya lihat tanahnya tidak subur, ini Ya, cuma Pak. kita cangkul dulu. Oh, dicangkul nih Pak ya? Enggak, dulu waktu nanam dulu. awal. Ya, Tapi ya. enggak subur. Subur. Akhirnya saya putuskan kita bikin greenhouse. Oh. Mm-mm. Iya, iya. Nanamlah melon-melon, ini melon yang kuning dalam Oh, itu. ini melon kuning. Iya, manis itu. Boleh dipegang Pak? Boleh, itu belum masak lagi. Belum masak. Bikinlah puasa nantilah, Puasa ya. pertengahan kah? Ya, sahabat Akai, nanti kita lihat sebenarnya bagaimana pada saat puasa kita ikut memanen melon ini, dan melon ini memang langka. Yang nanam siapa dulu? Apalagi nanti menikmatinya pada saat bulan puasa. Bisa dibuat macam-macam. Serut. Serut. Iya. Ini Pak, luasnya kurang lebih berapa nih Pak? Berapa? 8 kali berapa? Ya, ya. Ya. Nah, ini kita tanam yang di sini agak belakangan sekitar 10 hari. 10 hari. Dari sini sampai ke sana itu 10 hari belakangan. Ya, ya. Karena waktu itu bibitnya belum mencukupi. Oh, Pak, bibitnya dari mana Pak? Ada kawan yang bagian nyemainya. Oh, nampaknya juga harus ada perlakuan khusus nih Pak ya? Ya, ini kan di dalam greenhouse ya. Ya. Jadi kita pengairannya otomatis, Hmm. ada pipa, sana Oh, ada pupuknya, pipanya juga nih. pakai listrik. Iya. Ini kan Iya, iya, iya. itu untuk pengairannya. Ya, pipanya Pak, mana waktu panen pertama berapa Pak beratnya Pak? Oh, ada yang sampai ada juga yang 2 kilo. Ah, 2 kilo Pak ya? Ini sudah kelihatan besar Pak? Ini belum, masih Belum ya. ya? Nanti dia bisa besar lagi. Bisa besar lagi ya? Nah, kalau gini dia bakal mati nih. Oh. Karena ini sudah ada buahnya nah. Iya. Nggak tahan dia. Iya, iya, iya. Dia paling satu pohon tuh satu lah. Satu. Atau kadang-kadang 2. Kadang-kadang 2. Kalau dia lebih itu dia mati sendiri. Ini karena greenhouse, Iya. jadi harus dikawinkan. Antara jantan dan betinanya dikawinkan, bunganya. Pak, Bapak belajar dengan apa teknik seperti ini di mana Pak? Kawan yang paham lah. Ya, Pak. Kawan kan ada banyak kan. Tinggal kita cari orang yang petani-petani yang handal, yang Yang handal. punya pengalaman. Pengalaman, iya. Berbagilah kita. Nah, ini kebanyakan buah nah. Oh iya. Nah, Oh iya. itu dia kuning sendiri. Tapi ini lebih 1 kilo kayaknya nih Pak. Mungkin sudah 1 kilo. Mungkin. Ada belum apa-apa nih masih. Belum apa-apa. Pak, Bapak memang hobi apa tanaman atau apa Pak? Ya senang aja. Senang aja Pak ya? Senang karena ini kan kita berpikir, saya lihat luas halaman di sini. Ya. Halamannya luas, Mm-mm. terus ada lahan kosong. Lahan Ya. kosong ya. Lahan kosong ini kan sayang tuh, Ya. kalau kita tidak manfaatkan. Nah, jadi saya cobalah memanfaatkannya sebaik-baiknya. Bikinlah greenhouse nih. Greenhouse ini Pak ya. Ini greenhouse, buah-buahnya cuma untuk dinikmati kita aja, bagi-bagi. Ini ada mati bawah. Mati Ada bawah. satu itu terjadi berarti. Bisa terjadi juga karena airnya kurang atau yang lain Pak ya? Kayaknya ada sesuatu ini. Ada Perlu sesuatu. dicek ulang. Kenapa sampai begitu dia? Iya, iya, iya. Pak, dulu waktu Saya kehutanan. ke hutanan. Iya. Nah, ini kuning-kuning lihat. Iya, iya, kuning-kuning. Itu ada buahnya sudah kuning. Tapi dia tidak bisa berkuning. Tapi kan aktivitas pertanian itu kan umum ya. Nah, jadi kita tidak harus kuliah dimanapun. Ya. Kalau senang bertani, teknologi sekarang kan sudah mulai macam-macam. macam-macam. Jadi ini relatif teknologinya modern lah. Pak, saran Bapak Pak, ketika masyarakat kita memiliki lahan ada sedikit lah di perkarangan rumah. Nah, memanfaatkan perkarangan rumah ini sebaiknya seperti apa Pak? Apalagi di zaman pandemi saat ini. Iya, banyak tanaman yang bisa di sepanjang misalnya tanahnya memadai, pekarangannya bisa langsung ditanam di tanah itu. Kalau tidak kita bisa bikin hidroponik, ya, Iya, atau di dalam polybag ini, seperti ini. polybag ya, atau juga bikin tempat sendiri kalau tidak subur. Itu tergantung kita kreasinya. Kreasinya seperti apa Pak ya? Ya, lumayan juga nih Pak. Nanti bulan puasa kita bisa membuat es bersama Pak Sekda lagi. Lawan aja. Air ini ya kita harus isi. Ya, untuk menyalurkan ke ini tadi Pak ya? Iya, nah itu sudah mulai kurang, masih harus diisi. Itu dicampur nanti dengan ini berasal dari
Oh. Itu itu Belunya Pak ya? itu untuk buah. Oh, untuk perangsang buah. Nah, sekarang sudah pakai ini waktu itu. Ya. Dan yang hijau sudah waktu pertumbuhan. Oh, hijau waktu pertumbuhan. Hmm. Ya. Di sini, di sini nanti diambil yang kurang, baru dicampur di sini. Campur diaduk sini. dalam sini. Ini nanti mengalirkan Pak ya? Iya, itu pakai sistem otomatis listrik. Listrik. Ini listrik. Ya. Nah itu artinya otomatisnya. Otomatisnya. Listriknya ambil dari sana. Ini pompanya. Ini pompanya Pak ya. Pak, selain ada melon, nampaknya ini lagi rame diperbincangkan Pak. Ini ada Iya. apa? Lombok. Iya. Ah, ini cabe. Ini masih sampingan. Ya. Tapi rencana memang ada. Kita akan bikin greenhouse tapi yang di tanah pribadi. Tanah pribadi ya. Nah, rencananya juga akan kita buat lebih besar greenhouse-nya khusus. Ya. Tanaman di dalamnya itu ada lombok. Ada lombok. Ada mungkin dua greenhouse lah. Ya. 3 greenhouse. Ya. Dengan jenis tanaman yang berbeda. Artinya tanaman hortik Pak ya? Ya. Jadi ya yang pertama tetap melon kuning ini kan. Ya. Dan ini relatif sekarang kan harganya cukup Ya. bagus ya. Bagus. Dan kita bisa atur waktu panennya. Kalau kita tanam di greenhouse, kita bisa atur waktunya. Kapan kita harus panen. Kapan kita nanam. Jadi kalau kita tanam lombok ini, kita mau panen berapa kali Iya. dalam sehari. Ini sudah berapa bulan Pak? Ini berapa bulan ya? Sudah mulai berbuah dulu. Ramai sudah berbuahnya. Nah. Tapi ini tidak memakai sistem pengairan otomatis, hanya disiram aja. Siram aja Pak ya. Jadi ini perlakuannya hanya disiram, rajin-rajin menyiram. Ini karena sampingan aja. Sampingan aja. Nanti kalau yang sudah bikin jadi betulan, baru yang serius. Ya, sahabat Akai, kita tahu bahwa harga cabai atau lombok semakin meningkat kemarin hingga mencapai Rp125.000 per kilogramnya. Nah, seorang Pak Sabani, beliau melihat peluang dan juga mengantisipasi itu. Nampaknya Bapak juga hobi makan cabai Pak ya? Kalau saya enggak terlalu. Enggak terlalu. Aja. Ya. Bapak aja yang tidak hobi makan lombok, hanya sekedar sedang-sedang aja mempersiapkan bahan pangannya. Iya, luar biasa. Artinya di sini saya tanam sudah di kangkung, ya. selada, kemudian seledri, ya. Tomat sudah mulai habis, sudah panen. Tomat cherry ya. Coba cherry ya, yang kecil-kecil Pak ya. Ya, ini di luar nih. Oh iya betul. Udah tinggal sisa-sisanya sudah harus dicabut lagi. Iya. Udah mati. Udah habis panennya, berapa kali panen. Nah, ini lombok nih nah. Lombok. Pak, pesan Bapak kepada masyarakat Kalimantan Timur, bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan lahan kecil di rumah agar memenuhi gizi keluarga? Ya sebenarnya tidak ada lahan pun kita bisa, asal ada tempat aja. Ya di rumah itu. Kalau ada lahan lebih bagus lagi ya, sehingga kita bisa mau nanam apa aja terserah kita kan. Kalau bibit banyak dijual, ya bibit atau minta sana kemari juga bisa. Atau beli atau membibit sendiri kan. Kalau belajar banyak di YouTube juga bisa belajar ya. Sekarang namanya tanam menanam ini tinggal buka YouTube. Mau nanam padi juga bisa di halaman. Nggak usah pakai tanah kan. Nah, ibaratnya itu mau tanam segala jenis tanaman yang pangan khususnya pangan khususnya itu bisa kita lakukan di halaman pekarangan sesempit apapun ataupun kebetulan pekarangannya tidak ada tempatnya mungkin di loteng kan, asal ada matahari yang kena matahari. Betul. Kalau ada matahari tidak kena agak repot juga dia. Pak, Bapak dulu banyak belajar tentang kehutanan, budidaya Pak ya. Saya manajemen. Nah, bagaimana Pak dengan manajemen dan saat ini Bapak lebih artinya mengisi waktu senggangnya dengan bertanam taman hortik, pertanian dan kehutanan Pak? Itu kan masalah pengelolaan saja ya. Pengelolaan. Jadi manajemen itu tidak harus kita ansih pada suatu masalah. Jadi kita memanage sesuatu itulah belajar. Kalau dulu kan belajar manage bagaimana hutan. Periodenya, terbang menebangnya segala macam lah ya. Tapi kan itu cara memanagenya ya, supaya produk itu berkelanjutan ya, tidak habis begitu ya. Nah dengan semua kegiatan pun kita bisa manage supaya itu berkelanjutan gitu. Sama juga kita menanam seperti ini, kita tinggal mengatur. Kapan dia harus habis diganti, kalau sudah panen berapa kali kan. Setelah itu bisa kita atur
pulang. Terserah kita sekarang mau untuk cukup untuk kebutuhan pribadi dan teman-teman yang bisa menikmati, atau itu kita lempar ke pasar. Tergantung skalanya. Ya. Itu bisa dikembangkan nanti. Ya, sahabat Akai, memang sesuatu ini biasa-biasa saja, tapi yang menanam jika yang melakukan ini adalah seorang pejabat di tingkat provinsi Kalimantan Timur memang beda. Saya akan coba bagaimana rasa lomboknya atau cabenya tanaman Pak Sekda. Ini pasti apa namanya, legit atau luar biasa. Kita coba Pak Sekda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa Pak. Masa? Ya. Sahabat Akai, kalau para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mencoba cabenya Pak Sekda, Akai memang Akai. Mantap juga. Si Akai. Iya. Campur lah. Ini kan tinggal sedikit nih. Iya, yang sini yang banyak. Iya kan? Ini kan kamar. Terlambat ya. Mau masuk kan? Sudah lihat kemarin Pak? Sudah. Iya. Kami survei dulu Pak. Bawa sirup itu saya Pak. Bawa sirup melon. Kemunculan beliau ini nopot juga Pak. Ini nampaknya ada sisa tanaman tomat Pak ya? Ini tidak teranimakan. Tidak terawat. Berapa kali panen nampaknya Pak? Ini kan bekas. Sahabat Akai, tadi setelah kita melihat kegiatan Pak Sabani untuk berkebun, kali ini kita ikuti bagaimana juga beliau berolahraga. Kebanyakan para pejabat dan masyarakat yang banyak aktivitasnya di luar di Senin sampai Jumat, tapi di hari Sabtu dan Minggu mereka berolahraga di rumah saja karena pandemi COVID-19. Ikuti kita main tenis meja bersama Pak Sabani. Akai memang Akai. Ada yang panen juga. Ini kita lihat, kita main tenis meja. Kalau orang main catur, kita main tenis meja ya. Ya, sahabat tadi birokrat sejati Pak Sekda ini tugasnya melayani sampai kita mendapatkan kehormatan untuk dilayani, luar biasa ya. Seorang pemimpin yang betul-betul kita cari. Kali ini kita main tenis meja dengan beliau. Main tenis meja ya. Ya, saya harus bertahan ini. Kalau Pak Sekda main seru, saya tidak bertahan. Backhandnya Bapak. Ya, ini perlawanan yang begitu sengit antara Pak Sekda dengan Kang Jamal. Iya, kita ikuti terus. Akai memang Akai. Ini hijau. Sahabat Akai, kurang lebih 1 jam tadi kita menilik apa yang menjadi kegiatan Pak Sekda Provinsi Kalimantan Timur, Pak Muhammad Sabani, di sela-sela libur akhir pekannya. Ya, mudah-mudahan informasi YouTube ini bermanfaat untuk kita memanfaatkan waktu sedemikian rupa di tengah pandemi COVID-19 ini dan kesibukan kita sehari-hari sebagai politisi, sebagai birokrasi, sebagai pengusaha dan masyarakat Kalimantan Timur. Terus kita membangun Kalimantan Timur dengan Kaltim yang berdaulat.
Ya, sahabat Akai, memang Akai.